Baiklah Nanda, untuk materi hari ini yaitu tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, guna kita mempelajari sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ini adalah agar nanti walau ada persoalan yang membutuhkan sketsa seperti ini, tanpa dicari Antuna sudah tahu yang mana yang merupakan grafik fungsinya, seperti soal nomor 1 ini. Jika fungsinya A-nya besar dari 0, B-nya sama dengan 0, dan C-nya sama dengan 0, fungsi mana yang menunjukkan ciri-ciri seperti soal ini. Jadi sebelumnya kita harus mempelajari dulu apa sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat. Nah, yang perlu Antona perhatikan di sini adalah yang pertama, keterbukaan grafiknya. Apakah dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Ini sudah ada di pertemuan sebelumnya. Jika dia terbuka ke atas, maka A-nya besar dari 0. Jika A-nya kecil dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Maksud A ini apa? Kalau A-nya besar dari 0, berarti A-nya bernilai positif. Jika A-nya kecil dari 0, maka A-nya bernilai negatif dan kurvanya terbuka ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini, jika kurvanya terbuka ke bawah, maka ini otomatis A-nya kecil dari 0. Ya, kalau kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, maka kurva kita, dia A-nya besar dari 0. Yang kedua yang perlu kita perhatikan yaitu posisi titik ekstrim. Titik ekstrim ini sama dengan titik balik, bisa titik balik maksimum atau titik balik minimum. Ini yang untuk titik balik, jika kurvanya terbuka ke atas, maka dia punya titik ekstrimnya yaitu titik terendah, jadi titik minimum dia. Tapi kalau dia terbuka ke bawah, maka titik ekstrimnya adalah titik yang tertinggi ini. Itulah yang disebut dengan titik ekstrimnya. Ini dan ini, tergantung posisi dari kurva kita. Kenapa kita disuruh memperhatikan posisi dari titik ekstrim? Karena apabila ini titik ekstrimnya, kalau untuk gambar ini titik ekstrimnya, ini sumbu simetri ya. Ini sumbu simetri. Jadi jika posisi titik baliknya ini ada di sebelah kanan X atau dia positif, kan ini, berarti sumbu simetrinya kan di 1 nih. Ini kan sumbu simetri. X sama dengan 1. Maka kalau dia positif, maka ini akan mempengaruhi nanti kepada nilai B. Berbeda kalau dia titik baliknya berada di negatif nanti, maka nanti B-nya akan berpengaruh juga. Beda kalau. Nah, yang terakhir yang perlu kita perhatikan adalah keadaan grafik terhadap sumbu X. Apakah dia memotong, menyinggung, atau tidak menyinggung? Maksudnya gimana? Ini seperti gambar ini grafiknya tidak menyinggung sumbu X. Jadi dia berada di atas sumbu X atau semua nilainya positif. Maka di sini D-nya adalah kecil dari 0. D-nya apa? D ini adalah diskriminan. Diskriminan itu apa rumusnya? B kuadrat dikurang 4AC. Kalau dia kecil dari 0, maka dia tidak menyentuh sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia menyinggung di satu titik. Ini yang memotong di 2 titik. Dia terpotong. Jadi nanti kita perhatikan. Jadi ini D-nya besar dari 0. Nah, ini A-nya besar dari 0, maka seperti ini kurvanya. Kalau A-nya kecil dari 0, seperti ini kurvanya. Oke. Nah, coba kita amati grafik fungsi kuadrat ini. Nah, grafik fungsi kuadrat ini dia berada di tengah-tengah. Oke. Dia berada di tengah-tengah. Nah, pada gambar ini adalah untuk kurva X kuadrat. Seperti ini bentuk kurvanya. X kuadrat. Nah, titik ekstrimnya berapa di sini? 0,0. Oke, titik ekstrimnya 0,0. Pada gambar 2, di sini jika kita naikkan kurva ini ke atas 1, maka titik ekstrimnya menjadi 0,1. Menggeser 1 ke atas berarti menambahkan 1. Tambah 1. Karena kurva kita bersentuhan dengan sumbu Y di titik 1, maka di sini adalah plus 1. Plus 1 ini untuk C. Jadi yang menyinggung Y itu gunanya untuk C. Ini juga, kalau kita geser ke bawah 1, maka dia memotong sumbu Y di min 1. Maka C-nya otomatis menjadi min 1. Nah, untuk kasus yang 3 kurva ini, dia memiliki nilai B 0. Dia tidak ada nilai B. B-nya sama dengan 0. Karena apa? Karena dia berada di titik ekstrim atau sumbu simetrinya adalah 0. Ya, berarti ini kan sumbu simetri nih. Ya kan? Berarti dia berada sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Atau titik ekstrimnya 0 bagian X-nya.
Ini kan 0,1, 0,-1. Yang satu ini untuk C, yang ini untuk B. Maka B-nya 0, C-nya 1. Ini dia, X kuadrat tambah 1. Kalau yang ini, X kuadrat kurang 1. Paham ya untuk 3 grafik ini? Nah, kesimpulannya pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3, oke, merubah titik ekstrim fungsi kuadrat ke atas atau ke bawah berpatokan pada sumbu Y akan mempengaruhi nilai C. Oke, C akan positif jika fungsi memotong sumbu Y positif. C akan negatif jika fungsi memotong sumbu Y negatif. Ini memotong sumbu Y negatif, ini memotong sumbu Y di positif, ini memotong Y di 0,0. Karena itu dia tidak ada C dan tidak ada B. Oke, karena yang posisi X pada titik ekstrim gunanya untuk B, posisi Y pada titik ekstrim gunanya untuk nilai C. Nah, kita amati gambar nomor 4 ini. Nah, kita geser kurva kita ini ke kiri 1. Berarti titik ekstrimnya sudah menjadi min 1,0. Ini dia min 1,0 titik ekstrimnya. Maka mengakibatkan ini dia jadinya. Dia C-nya adalah 1. Oke, C-nya adalah 1 karena dia memotong Y di 1. Y di 1. Kemudian ekstrimnya yaitu min 1. Maka min 1-nya gini. Plus 1 dikuadratkan. Jadi kalau kita geser ke kirinya 1, maka dia ditambah 1. Kalau kita gesernya ke kanan, maka dia kurang 1. Berbeda ya bentuknya dengan yang ini. Kenapa? Karena ini titik ekstrimnya berada di sumbu Y. Ini titik ekstrimnya tidak lagi di sumbu Y. Oke, perhatikan. Ini tambah 1, ini kurang 1. Jadi kalau ini kita X tambah 1 kuadrat kita uraikan menjadinya seperti ini. Oke, ini X kurang 1 kuadrat diuraikan jadinya seperti ini. Yang satu ini apa, Zah? Yang satu ini adalah C. Jadi yang memotongnya di C. Memotong sumbu Y di 1. Oke. Kesimpulannya, titik ekstrim X atau sumbu simetrinya, ini titik ekstrimnya bagian X-nya, min 1, akan mempengaruhi nilai B. Oke. Akan mempengaruhi nilai B. Apa maksudnya? Jika titik ekstrimnya negatif, maka B-nya positif. Jika titik ekstrimnya positif, maka nilai B-nya negatif. Coba lihat. Kalau dia berada di sini, maka otomatis B-nya negatif. Jika B-nya, jika titik ekstrimnya berada di negatif sumbu X, maka B-nya positif. Itu masuk ke poin kedua. Posisi titik ekstrim akan mempengaruhi nilai B pada kurva. Oke, kita lihat. Jadi B akan negatif jika dia titik ekstrimnya berada di sumbu atau sumbu simetrinya berada di sumbu Y. Sumbu simetri adalah sumbu Y. Tapi jika tidak, sumbu simetrinya bukan lagi di sumbu Y, maka titik ekstrimnya ini, kalau dia negatif, maka B-nya positif. Kalau dia positif, maka B-nya negatif. Sampai sini, ini kesimpulannya. Gambar 5, karena titik ekstrimnya 1 positif, maka B-nya nilai negatif. Ini kalau gambar 1 tadi, dia 0, maka B-nya bernilai 0. Titik ekstrim. Ini gambar kedua. Di gambar keempat, karena dia negatif, maka B-nya bernilai positif. Nih, sumbu Oke, sumbu simetrinya di kiri Y, maka B-nya besar dari 0. Sumbu simetrinya di kanan Y, maka B-nya kecil dari 0. Nah, ini lanjutan gambar yang terakhir tadi, gambar yang kelima. Ini gambar kelima ya. Nah, gambar yang kelima ini kita geser ke bawah 1. Nah, geser ke bawah 1, maka titik ekstrimnya menjadi 1,-1. Oke. Nah, kurva kita memotong 0,0.
Oke, dia tidak memotong satu lagi. Berarti otomatis C-nya bukan satu lagi, tapi C-nya sudah berubah menjadi 0. Nah, karena dia memotong sumbu Y di 0,0, maka C-nya berubah menjadi 0. Nah, karena tadi kurvanya X kurang 1 dikuadratkan, karena kita geser ke bawah, kalau geser ke bawah gimana tadi? Kalau kita geser ke bawah, maka dia dikurang 1. Oke, dia dikurang 1. Nah, ini juga di situ. Nah, dikurang 1 karena dia digeser 1 ke bawah. Dikurang 1. Ini dia. Fungsinya menjadi X kuadrat dikurang 2X. Oke, jadi kalau dia bentuk kuadratnya tidak ada C, maka ini otomatis kurva kita pasti memotong sumbu Y di 0,0. Seperti ini dia jadinya. C-nya nggak ada kalau gambarnya seperti ini. C-nya nggak ada. Di X kuadrat kurang 2. X kuadrat kurang 2. 2 ini. Lalu kita lanjutkan. Kalau ini apa jadinya? X kuadrat tambah 4X jadinya. Ya kan? Ini kurang 2X. Karena dia di sebelah kanan. Karena dia di sebelah kiri. X kuadrat tambah 4X jadinya. Karena dia memotong sumbu X di min 4. Dan titik ekstrimnya X-nya negatif. Nih titik ekstrimnya kan ini negatif. Nih, ini kan titik ekstrim nih kalau kita gambar ya. Nah, maka dia jadi positif di sini. Oke. Karena titik ekstrimnya di sini positif, maka dia jadinya negatif. Nah, ini sebagai contoh soal. Perhatikan grafik ini. Pernyataan yang benar tentang grafik tersebut. Coba perhatikan. Ini grafiknya seperti ini. Akan sama dengan pembahasan kita ini. Berarti apa? B-nya sama dengan 0. Maka option yang mungkin di sini antara dua ini. Ya kan? B-nya 0 karena dia berada di sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu apa sih? Yang membelah kurva menjadi dua sama besar. Ya kan? Sumbu simetrinya adalah sumbu Y, maka otomatis B-nya 0. Maka di sini sumbu simetri sama dengan sumbu Y. Maka kalau seperti ini kondisinya, maka otomatis B-nya sama dengan 0 di sini. Karena apa? Titik ekstrimnya berada di 0, bla bla bla. Kan kita nggak tahu ya. Ini berapa Y-nya. Maka X-nya karena dia 0, maka di sini B-nya otomatis menjadi 0. Nah, selanjutnya kita lihat kurva kita terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terbuka ke atas. Kalau terbuka ke atas berarti A-nya kecil dari 0 atau A-nya besar dari 0? Benar, A-nya besar dari 0. Kemudian yang terakhir kita lihat C. C itu gimana? Nah, antara dua ini yang mana yang benar? Apakah C-nya besar dari 0 atau C-nya kecil dari 0? Kita lihat kurva kita. Dia memotong sumbu Y di Y positif atau Y negatif? Sini kan Y. Dia berada di Y negatif karena ini bagian yang positif, ini bagian yang negatif. Maka otomatis C-nya kecil dari 0. Karena dia kurva kita berada memotong sumbu Y di C-nya negatif. Maka jawabnya C. Nah, ini untuk soal yang kedua. Coba kita perhatikan fungsi kuadrat yang mungkin dari grafik ini. Coba perhatikan. Grafik kita terbuka ke bawah. Otomatis kalau terbuka ke bawah, A-nya kecil dari 0 atau A-nya negatif. Mana di sini A negatif? Oh, A-nya semua negatif sini ya. Berarti kemungkinan A, B, C, D benar. Nah, kita lihat di sini B-nya lagi. Ini ada negatif 5, di sini ada yang positif 5. Kita coba gambar kita buat sumbu simetri. Sumbu simetri, berarti dia membelah menjadi dua sama besar. Ini sumbu simetrinya. Nah, sumbu simetri kita, dia berada di X positif. Kan di bagian positif nih. X positif kan? X negatif kan sebelah sini. Maka karena X-nya, sumbu simetrinya positif, berarti sumbu simetri positif, maka apa jadinya? Gimana? Sumbu simetri di kanan Y atau dia positif, maka B-nya kecil dari 0.
Nah, berarti kemungkinannya adalah antara A sama D. Ini kan kecil dari 0. Ya kan? Karena dia berada di positif atau di kanannya Y, sebelah kanan. Oke, yang C-nya lagi. Kita lihat. Dia memotong sumbu Y, nih, memotong sumbu Y di Y positif atau Y negatif. Positif ke atas, bawah berarti negatif. Kalau dia negatif, berarti 4-nya negatif atau positif? Yang negatif ini berarti, maka jawabnya A. Nah, untuk soal yang ini, coba perhatikan. Ini sudah saya cari ya. Ini A-nya berarti berapa nih A-nya? 1 kan? Maka A-nya di sini besar dari 0. Maka grafik X kuadrat dikurang 3X dikurang 4 memiliki di sini apa? A-nya besar dari 0. B-nya gimana? B-nya kecil dari 0 dan C-nya juga kecil dari 0. Nah, di antara ini semua, coba perhatikan. Kita mulai dari A. A-nya besar dari 0 semuanya. Ya, ini A besar dari 0 karena dia terbuka ke atas semuanya. Nah, coba untuk B-nya lagi. B ini akan didapat dari sumbu simetri. Coba kita lihat. Ini sumbu simetrinya sini. Di sebelah kiri Y, ini sumbu simetrinya. Kanan Y, ini kiri Y, ini kanan Y. Apakah di kiri atau di kanan? Kalau B-nya kecil dari 0, kalau B-nya kecil dari 0, maka ini otomatis kanan atau kiri? Nah, ini. Kalau dia di kiri, maka B-nya besar dari 0. Kalau dia di kanan, maka B-nya kecil dari 0. Dia di sini B-nya kecil dari 0, maka yang memenuhinya adalah yang di kanan. Y, mana yang di kanan? Antara B dan D. Ini kan yang di kanan, sumbu simetrinya. Kalau Antuna gambar sumbu simetrinya. Kemudian kita cari C-nya lagi. C-nya kecil dari 0. Maka kalau C-nya kecil dari 0, otomatis dia memotong sumbu Y di negatif. Nah, ini rata-rata memotong sumbu Y di negatif semuanya. Nih, memotong sumbu Y di negatif. Antara ini dan ini sama. Dia memotong sumbu Y di min 4. Ini juga memotong Y di min 4. Nah, di antara yang dua ini mana yang paling akurat kira-kira menurut Antuna? Coba kita lihat, ini dia memotong di min 1 dan 4. Ini dia memotong min 1 dan 3. Titik potong terhadap sumbu X ini, kalau saat Antuna menggambar apa maksudnya? Tipot di sumbu X. Titik potong di sumbu X berarti siapa yang 0? Y-nya 0. Maka ini coba kita jadikan dia Y-nya 0. Kurang 4 sama dengan 0. Ini yang Y yang 0 nih ya. Kan ini 0 nih. Kan GX ini kan sama dengan Y. Nah, Y-nya ini kita jadikan dia 0. Nah, kita cari faktorisasinya. Faktorisasinya di sini X, di sini X. Kira-kira min 4. Min 4 perkalian siapa yang menghasilkan hasilnya min 3. Berarti 1 dengan min 4. Kan min 4 nih. Coba dijumlahkan. Kan min 3 hasilnya. Kalau di sini plus 1. Satu lagi min 4. Maka di sini X-nya min 1. Di sini X-nya 4. Maka antara dua ini yang benar. Min 1 dan 4. Ini yang benar. Bukan min 1 dan 3. Maka jawabannya adalah B. Nah, untuk latihan di rumah, bagi yang punya LKS Intan Pariwara bisa lihat halaman 73 yang nomor 18. Atau Antuna catat aja ini, pause videonya bagian sini, dan ini dia BCD-nya. Kira-kira mana yang benar antara A, B, C, D ini? Oke, syukron. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.